Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Menemani waktu sore menjelang berbuka puasa dengan obrolan santai tapi penuh dengan makna. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan tugas pengawasan, yaitu musyawarah dalam Islam dan kaitannya dengan penyelesaian sengketa pemilu atau pemilihan. Bersama saya Hartini Devi Triana yang akan memandu jalannya podcast Ngabuburit pada sore hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah hadir bersama dengan narasumber kita, Mas Rizky Priambodo. Terima kasih Apa Mbak kabar Devi. Mas Rizky? Alhamdulillah baik Mbak Devi. Baik, monggo bisa disapa terlebih dahulu sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di luar sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa amali dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat sore pemirsa Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Baik Mas, sambil menunggu waktu berbuka puasa, ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan tema yang disebutkan tadi. Kalau kita sering dengar istilah musyawarah, sebenarnya seberapa penting sih musyawarah itu dalam Islam? Baik, terima kasih Mbak Devi atas apa yang telah disampaikan. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat suci Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya kurang lebih seperti ini Mbak. Jadi seruan Tuhan itu untuk sholat dan mereka yang sedang bersengketa diutamakan untuk bermusyawarah gitu. Jadi Islam itu mengajarkan menyelesaikan masalah dengan dialog bukan dengan emosi begitu ya Mas? Iya. Nah kalau kita kaitkan dengan tugas Bawaslu itu, di mana sih letak musyawarahnya itu Mas? Baik. Sebelumnya saya mentawasulkan apa yang saya sampaikan ini kepada guru-guru saya dan ulama. Jadi nanti apa yang saya sampaikan bila ada kebaikan itu adalah kebaikan dari guru-guru saya dan ulama. Apabila ada kesalahan itu adalah murni kesalahan saya, begitu Mbak. Jadi berkaitan dengan musyawarah, musyawarah ini kan sebenarnya itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah, sudah terjadi di zaman cukup lama dari zaman kita sekarang. Artinya bahwa sebelum zaman modern saat ini sudah ada problema di zaman Rasulullah dan zaman-zaman sebelumnya. Dan di zaman sekarang pun masih ada yang namanya dengan kita sebut saja sengketa begitu ya Mbak, atau konflik yang mana di situ terdapat suatu masalah. Nah, korelasinya dengan Bawaslu itu di Bawaslu sendiri juga ada mekanisme penyelesaian sengketa. Kalau di di pemilihan itu ada istilah pemusyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Kalau di pemilu itu ada istilah mediasi dan adjudikasi. Sebelum ke situ semua, saya juga mau menyampaikan untuk pemirsa yang pertama kali mungkin yang menyaksikan Bawaslu. Di Bawaslu ini ada 2 kamar begitu Mbak. Jadi ada 2 kamar istilahnya itu, ada kamar komisioner atau pimpinan, yang kedua itu ada kamar sekretariat. Jadi semua kebijakan dan semua arah Bawaslu ini dan keputusan-keputusannya itu yang menentukan adalah pimpinan komisioner. Dan peran sekretariat ini sebagai supporting system. Supporting system untuk mendukung dukungan teknis dan administrasi. Kalau kita pernah membayangkan game Mobile Legends itu Mbak, jadi kan ada namanya fighter, kemudian support gitu kan. Nah, untuk sebuah kemajuan atau kemenangan dari sebuah game Mobile Legends ini kan perlu adanya peran serta semuanya. Ya, dua-duanya. Jadi dua-duanya itu harus saling support untuk mencapai sebuah tujuan bersama.
tak lain halnya dengan musyawarah gitu. Jadi dalam hal menyelesaikan musyawarah atau menyelesaikan sengketa dalam musyawarah itu ada peran penting dari pimpinan dan Sekretariat. sekretariat. Jadi ketika ada masyarakat yang akan menyampaikan keberatan ataupun sengketa, baik sengketa apa namanya yang sifatnya antar peserta ataupun sengketa peserta dengan penyelenggara, itu bisa disampaikan ke Bawaslu gitu. Oh, bisa langsung datang ke Bawaslu untuk Mhm. menyampaikan, perselisihan yang terjadi atau sengketa yang terjadi begitu ya, Mas? Iya, Baik. Berarti, musyawarah di Bawaslu itu dalam bentuk mediasi gitu ya, Mas? Mempertemukan pihak satu dengan pihak yang bersengketa gitu ya, Mas? ya. Oke, baik. Jadi di Bawaslu ini kan begini, apa namanya, eee, menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat dalam ranah, Mmm, apa namanya, penyelenggara pemilu atau sengketa proses. iya. Kalau sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi ya, Mbak. Oh iya, Kalau beda berarti, sengketa Mas? ya, kalau sengketa proses ini di Bawaslu gitu. Mhm. Nah, apa yang diselesaikan itu adalah berkaitan dengan apa namanya, sengketa antar peserta itu apabila terjadi, benturan kepentingan. Mhm. Benturan kepentingan atau benturan, apa namanya, kebutuhan dari masing-masing peserta. Mhm. Jadi nanti bisa disampaikan ke Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Begitu ya, Mas. Tadi kan Mas Rizky, menjelaskan terkait dengan sidang sengketa terbuka. Nah, pada saat terjadinya perselisihan atau sengketa, kita juga sering melihat sidang sengketa pemilu atau pemilihan dilakukan secara terbuka untuk umum. Mengapa sih sebagian proses itu dilakukan, secara terbuka dan juga ada yang secara tertutup gitu, Mas? Baik, mekanisme terbuka dan tertutup itu adalah sebuah, apa namanya, mekanisme yang diatur di Perbawaslu gitu. Mhm. Mekanisme musyawarah tertutup atau yang bisa apa namanya, korelasikan itu sebenarnya itu kan sama dengan mediasi ya, Mbak. Iya. Mediasi itu pada prinsipnya memang tertutup dan tidak diketahui oleh pihak luar, karena apa yang terjadi di dalam sebuah mediasi itu milik para pihak begitu. Mmm, Jadi meskipun pihak satu atau mhm, pihak 2 itu menyampaikan A atau pihak-pihak kedua atau satu itu menyampaikan B, itu tidak bisa dibawa ke ranah, musyawarah terbuka ataupun adjudikasi sebagai alat bukti. mmm, Jadi mekanisme itu sudah ditentukan di Bawaslu untuk, apa namanya, menyelesaikan dengan tahapan musyawarah tertutup atau mediasi. Kemudian apabila mediasi atau musyawarah tertutup itu gagal, tidak itu berhasil, dilanjutkan ke musyawarah terbuka. terbuka. Kan apa bedanya musyawarah tertutup dan terbuka? Di musyawarah terbuka itu atau adjudikasi itu ada mekanisme pembuktiannya. Mmm, Jadi misalkan di mediasi itu terjadi deadlock dan tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke ranah musyawarah terbuka dan musyawarah tutup. adjudikasi. Mmm, Kemudian apa sih peran peran sekretariat gitu ya, Mbak? iya. Peran sekretariat itu menjadi penting dari pertama sampai, apa namanya, penerimaan berkas atau penerimaan permohonan itu yang menerima adalah sekretariat dan Sekretariat. sampai nanti, apa namanya, konsep pembuatan putusan, Mhm. kemudian, konsep, apa namanya, notulen, kemudian risalah, itu peran sekretariat menjadi penting karena dasar untuk memutuskan pimpinan memutuskan suatu perkara ini adalah notulen atau risalah yang dibuat oleh sekretariat. Sekretariat. Berarti adanya saling support antara sekretariat dengan juga pimpinan ya, Mas? Iya, betul. Nah tadi, kenapa itu dilakukan secara terbuka mungkin juga supaya masyarakat itu diberikan kesempatan gitu ya, Mas, mengetahui prosesnya. Mhm. Ini juga penting agar publik itu percaya terhadap Bawaslu, atas keputusan yang diambil itu secara objektif gitu. Lalu kenapa dilakukan secara tertutup mungkin, mmm, itu dilakukan biasanya untuk membahas bukti atau pertimbangan fakta hukum dan juga menjaga suasana tetap kondusif. Begitu ya, Mas? Ya. Kalau yang tertutup itu belum sampai ada pembuktian, Mbak.
Jadi Oh, yang tertutup itu masih menyampaikan apa yang menjadi kendala pihak pemohon dan apa yang menjadi kendala pihak termohon. Jadi mhm di situ belum ada pembuktian, di situ mhm, masih ada istilahnya itu perundingan lah perundingan, antara dua dan Bawaslu mhm. menjadi sebuah apa namanya mediator di situ untuk Oh, menyelesaikan apa, perkara sengketa yang diajukan oleh mmm, para pihak. mhm mhm. Lalu, bagaimana sih musyawarah atau mediasi itu menjadi jalan untuk sebuah perdamaian gitu, Mas? Nah, jadi kan sebenarnya itu mediasi ini kan kita mendengar ya, mendengar dari pihak pemohon, kira-kira itu pihak pemohon itu maunya seperti apa. Kemudian, kita juga mendengar dari pihak termohon, kira-kira, keberatannya seperti apa. Nah, dari mediator ini akan bersifat netral ya, Mbak. Mhm. Bersifat netral, jadi mendengar kedua belah pihak, apa yang menjadi, permohonan pemohon, apa yang menjadi keberatan dari termohon. Nah, dari situ akan dicari titik tengahnya, kira-kira apa yang bisa disepakati dari, suatu perkara ini. Mhm, Seperti kita seperti kita membayangkan jeruk bali aja ya, Mbak. iya. Jeruk bali, misalkan pemohon ini, membutuhkan jeruk bali, sama-sama membutuhkan jeruk bali antara pemohon dan termohon. Tetapi kalau kita bisa melihat lebih dalam, jangan-jangan si pemohon ini membutuhkan kulitnya saja, Mhm, jangan-jangan termohon ini membutuhkan dagingnya saja. Artinya kan dari mediator ini, Bawaslu khususnya itu bisa melihat titik tengah yang kebutuhan apa sih yang menjadi, konsen dari pemohon dan termohon. Jadi Bawaslu nanti akan apa namanya, membimbing dalam istilahnya itu, mhm, memfasilitasi dari memfasilitasi. para pihak untuk menyelesaikan perkara, sengketa tersebut. Begitu ya, Masya Mmm, Allah. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari, apa, demokrasi yang damai dan bermartabat begitu ya, iya. Mas. Lalu ini untuk pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Oh Ini singkat aja ya, oh Mas, ya, soalnya kan kita, mau berbuka sebentar siap. lagi ya. Di bulan Ramadan ini, apa sih pesan kepada masyarakat atau sahabat Bawaslu agar tetap menjaga suasana damai meskipun berbeda pilihan dalam pemilihan atau, pemilu? Oh, Gitu, Mas. jadi nanti kita akan melihat lebih jauh ya, Mbak, apa namanya, apa yang telah terjadi di zaman Rasulullah, terus terjadi di zaman sekarang, kemudian, refleksinya nanti di zaman yang masa akan datang, di tahapan pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun depan ataupun tahun depannya lagi, begitu Mhm kan. Artinya peran serta masyarakat itu dibutuhkan bersama untuk membangun, kepercayaan publik, kemudian membangun kelancaran penyelenggaraan pemilu atau pemilihan gitu kan. mhm. Nah, sebelumnya itu sebenarnya gini, Mbak, jadi sebelum perkara itu timbul, perkara itu terjadi, apa namanya, itu sebenarnya kan bisa ya dilakukan, komunikasi atau koordinasi dahulu sebelum adanya suatu konflik atau Mhm, suatu sengketa. Jadi misalkan nih, dalam satu contoh saja ya, dalam satu contoh penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Misalkan APK partai A atau B atau Z gitu kan, atau X gitu, kemudian dipasang di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian ada partai lain yang itu juga ingin memasang, APK di tempat tempat tersebut. tersebut begitu kan. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilaksanakan di Bawaslu juga kan ada mekanisme pencegahan ya, Mbak, Iya. pencegahan. Nah, artinya sebelum konflik atau apa namanya, sengketa ini terjadi, alangkah baiknya misalkan ada masyarakat yang itu juga, bagian dari tim pemenangan ataupun tim kampanye, Mhm, apa namanya, pencegahannya itu bisa dilakukan itu dengan cara koordinasi dengan parpol atau calon yang akan, mhm. dijajarkan dengan APK-nya Pemasangan tersebut jadi APK. loh. Jadi misalkan mau dipasang di situ, bisalah dilaksanakan atau dilakukan koordinasi atau komunikasi. Artinya, proses-proses pencegahan agar tidak terjadi timbulnya suatu sengketa atau,
konflik kan bisa dilaksanakan Mhm. begitu. Artinya mari kita, apa namanya, bersama menyambut hal-hal baik yang nantinya, bisa dilaksanakan di tahapan pemilu yang akan datang begitu, Mbak. Mhm. Kemudian sebenarnya akar terjadinya konflik ini kan anu ya, Mbak, apa namanya, terjadinya beda persepsi atau cara pandang. Nah, perbedaan persepsi cara pandang ini yang menjadikan, apa namanya, Adanya pihak-pihak ini merasa keberatan terhadap apa yang, dia butuhkan, mhm. baik itu kepentingan ataupun data atau sebuah nilai ataupun cara pandang begitu. Perbedaan ini, yang menjadikan di zaman modern saat ini, makanya harus secara selektif dan, hati-hati dalam menyaring informasi agar tidak terjadi disinformasi begitu. Mmm. Artinya artinya apa? Biar tidak terjadi sebuah konflik, biar tidak terjadinya sebuah sengketa, maka dibutuhkan, peran serta masyarakat untuk menyaring, menghati-hatikan dalam sebuah menerima informasi agar tidak terjadi disinformasi. Jadi peran serta Bawaslu dan masyarakat Masyarakat. di masa yang akan datang itu akan mencegah terjadinya konflik ataupun sengketa. Baik, sahabat Bawaslu, mari kita awasi bersama, jaga integritas dan tetap menjaga persaudaraan, begitu ya, Mas? Terima kasih kepada narasumber kita, Mas Rizky Priambodo yang sudah menjelaskan, apa itu musyawarah yang dikaitkan dengan peran Bawaslu, begitu. Terima kasih sudah mengisi podcast Ngabuburit pada sore hari ini. Saya Hartini Devitriana dan Mas Rizky Priambodo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.